Oke, jadi ini untuk tampilan websitenya. Di sini kita menggunakan beberapa dokumen yang kita masukkan ke dalam dataset Excel. Jadi nanti dibaca oleh sistemnya. Lalu selanjutnya untuk teknologi yang kita gunakan tuh di sini kita menggunakan Flash, Sastrawi, regex, dan Excel atau CSV untuk CSV untuk membaca datasetnya. Nah, terus di sini kita deploy-nya juga kita menggunakan Vercel. Ya, ini sudah berjalan. Ini untuk deployment ke dari sistem agar bisa diakses oleh publik. Ini untuk operasinya. Jadi sambil saya demo, jadi di sini sistem itu akan ketika kita memasukkan kata kunci dari kata-kata yang bisa untuk topik pencarian kita, misal di sini kita ambil kata medis, kita cari. Nah, di sini nanti akan ada skor TVDF-nya. Lalu berarti di dalam dokumen ini itu menyertakan kata medis di sini, contohnya. Nah, itu ya di sini kita bisa melihat sumber aslinya. Download. Di sini juga ada judul dari jurnal atau laporan yang dicantumkan. Terus di sini ada deskripsi singkatnya juga, dia membahas tentang apa. Oke, kita lanjut ke codingannya. Di sini kita menggunakan Python Flash untuk diimplementasikan ke dalam bentuk website. Ini untuk halaman dashboard. Kita juga menyatukan JS agar lebih interaktif untuk tampilannya. Ini untuk main source-nya. Di sini ada beberapa apa namanya model dari preproses, load datanya, menghitung TF-nya, processing, menghitung IDF-nya dan lain-lain di dalam dataset. Terus untuk bagian datasetnya itu ya kita pakai ini bentuk Excel. Jadi kita inputin di sini lalu dibaca oleh machine learning-nya untuk menghasilkan output yang sesuai. Oke, di sini ada beberapa fase. Yang pertama itu fase yang akan dilewati itu adalah inisialisasi dan preprocessing text. Jadi ada scaffolding, filtering, cleaning, sama tokenization. Jadi di sini kita menggunakan token. Lalu fase keduanya itu ada pemuatan dataset. Jadi nanti sistem itu akan membaca dataset yang tadi, yang berbentuk CSV. Lalu selanjutnya akan ada pemrosesan query pencarian. Nah, di sini tuh kita menggunakan fitur search untuk mencari yang dicontohkan di sini. Misal kita inputin kata medis, nanti dia akan mencari dari dataset yang berisi kata medis.
Terus nanti akan ada fase perhitungan matematikanya untuk TF dan IDF-nya sampai menentukan skor TF IDF ini. Karena ya mungkin di sini contohnya masih satu ya, tapi kita bisa misal learning bis masih satu. Nah, nah, di sini juga kita bisa melihat skor yang contohnya sini 0,8. Lalu di sini ada 0,5, 0,5. Ini untuk menentukan tingkat kesesuaian sama apa yang kita cari dalam konteks search kita gitu. Lalu ada fase selanjutnya itu ada rankingan output ya, yaitu yang saya sebutkan tadi untuk scoring di sini. Hasil yang akan didapatkan apakah itu sesuai atau tidak dari dokumen-dokumen berdasarkan dengan skor yang paling sesuai dari TF-IDF-nya. Ya mungkin untuk bagian codingan dan penjelasan struktural pengerjaan dari sistemnya sendiri seperti itu mungkin akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem. Yang pertama adalah analisis sistem. Sistem ini dibuat untuk membantu pengguna mencari dokumen yang relevan tanpa harus membaca semua dokumen secara manual. Lalu ada kebutuhan sistem, yaitu ada fungsional dan non-fungsionalnya. Fungsionalnya itu menampilkan dokumen, menerima kata kunci, melakukan reprocessing, menghitung TF-IDF, menghitung Gaussian similarity, dan menampilkan ranking hasil pencarian. Lalu ada non-fungsionalnya, yaitu dapat diakses melalui browser, mudah digunakan, respon cepat, dan dibangun dengan Flash dan Python. Lalu ada dataset. Dataset disimpan dalam format CSV yang berisi ada ID dokumen, judul, konten, dan URL sumber. Topik dataset ini meliputi berbagai macam topik seperti ada kesehatan, mesin learning, dan lain-lain. Lalu ada arsitektur sistem. Alur sistemnya yaitu user memasukkan query, query diproses, lalu TF IDF dihitung, Gaussian similarity dihitung, dokumen di ranking, dan hasil ditampilkan. Lalu ada perancangan proses. Perancangan proses ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada reprocessing, yang dimana dia membersihkan dan menormalisasi query. Lalu ada TF-IDF, menghitung bobot setiap kata pada dokumen. Lalu Gaussian similarity, yaitu mengukur kemiripan query dan dokumen. Dan yang terakhir ada ranking, dokumen diurutkan dari skor tertinggi ke terendah. Lalu ada flowchart, yaitu input query, lalu reprocessing, TF-IDF, lalu Gaussian similarity, ranking, dan hasil pencarian. Lalu ada terakhir itu ada antarmukanya, yaitu halaman utama ini berisi kolom pencarian. Lalu ada halaman sistem menampilkan dokumen dari skor relevansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi sistem STKI. Yang pertama itu kita bahas tentang implementasi sistem tersebut. Jadi pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem temu kembali informasi atau STKI sesuai rancangan yang telah dibuat. Sistem ini dikembangkan agar dapat menerima query dari pengguna dan menampilkan dokumen yang relevan berdasarkan tingkat kesesuaian informasi. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya itu di awal. Nah, untuk fitur utama dari sistem ini meliputi input kata kunci atau query dari pengguna, lalu ada pre-processing text, indexing dokumen, perhitungan relevansi dokumen, ranking hasil pencarian, dan yang terakhir ada tampilan hasil pencarian beserta skor relevansi. Lalu yang kedua ada pre-processing data. Sebelum pencarian dilakukan, data terlebih dahulu diproses agar lebih terstruktur. Tahapan pre-processing dapat berupa yang pertama ada case folding, yaitu mengubah huruf menjadi lowercase.
Lalu yang kedua ada tokenization, memecah kalimat menjadi kata. Lalu untuk tujuan preprocessing adalah meningkatkan kualitas pencarian dan relevasi hasil. Yang ketiga ada implementasi model IR. Jadi sistem ini menggunakan model information retrieval atau IR yang dipilih sesuai kebutuhan proyek, misal TF-IDF, BM25, BRT, vector space model, Boolean model, dan model ini digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara query, pengguna, dan dokumen yang tersedia. Lalu yang keempat ada evaluasi sistem. Untuk evaluasi sistem ini dilakukan untuk mengetahui performa sistem dapat dalam menemukan dokumen yang relevan. Untuk metode evaluasi ini digunakan berupa MIP atau Mean Average Precision, lalu ada NDCG, dan kedua itu pengujian itu dilakukan menggunakan minimal 10 query yang berbeda yang dibandingkan dengan ground truth untuk mengukur akurasi hasil pencarian. Lalu yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian atau sistem, ya, sistem ini mampu menampilkan dokumen sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh pengguna. Nilai evaluasi yang diperoleh menuju tingkat efektivitas model dalam menemukan model tertentu, itu informasinya itu sangat relevan. Dan hasil tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dibangun. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.